Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha Al-Aziz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ariyat, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3F, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan harapan Allah berikan kita semua kemudahan dalam menerima ilmu yang kita pelajari hari ini, materi hari ini ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Nih materinya ini ya, bisa kalian baca ya sayang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menceritakan kembali informasi dalam bacaan dalam sebuah teks ya. Kita telah mempelajari sebelumnya ya. Bagaimana sih caranya? Kalau ini kemarin kita mencatat atau meringkas informasi, mendapatkan informasi dalam sebuah teks ya. Kalau sekarang itu menceritakan kembali setelah kita mencatat, setelah kita meringkas atau membuat peta pikiran. Nah, kita akan menceritakan kembali informasi dalam bacaan tersebut di depan kelas gitu ya. Atau misalnya dibuatkan video gitu ya. Nah, informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Kalau yang kemarin kalian kumpulkan ke Ustazah, tugasnya itu membuat peta pikiran. Itu adalah informasi yang disampaikan kembali secara tulisan. Namun kita harus memperhatikan informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kepada orang lain. Maka ketika kita ingin menyampaikan informasi, kita telah terlebih dahulu dengan cermat nih, ketika informasi itu sudah betul belum ya, dipastikan kalau itu informasi yang sudah benar gitu ya, bukan hoax gitu ya, sudah benar. Nah, ketika sudah benar-benar ini udah benar nih informasinya, baru kita sampaikan ke orang lain. Untuk menghindari apa? Menghindari kesalahan saat menceritakan kepada orang lain. Nah, langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada sebuah teks itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Bisa mendengarkan, misalnya kalau yang dari televisi kita dengarkan dulu informasi, atau bisa kita baca ya. Selanjutnya apa? Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf ya. Misalnya kalau kita mendengarkan dari televisi, bisa kita simak dengan melihat dan mendengar, melihat peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada sebuah paragraf itu ada dalam sebuah teks ya. Selanjutnya apa? Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Nah, kira-kira kata-kata penting apa sih yang terdapat dalam sebuah tema tersebut? Berkaitan dengan tema tersebut kita garis
bawahi, maksudnya dicatat kembali. Selanjutnya yang terakhir, mencari makna dari kata-kata baru yang baru kamu ketahui. Jadi ketika kita membaca sebuah teks atau kita mendengar informasi dari televisi, radio, dan informasi lainnya, ketika kita tidak tahu apa sih kata baru tersebut, nah bisa kita cari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, tulis atau jelaskan dengan kalimat yang runtut serta menggunakan kalimat efektif. Oke. Lanjutnya coba dibuka bukunya halaman 14. Ayo mengamati. Di sini ada gambar ya. Kita bisa juga mendapatkan informasi dari sebuah gambar. Apa sih gambar tersebut gitu ya? Memberikan informasi apa sih gitu. Di sini sepertinya dari gambar apakah yang sedang dilakukan orang-orang yang tampak dalam gambar? Mengapa orang itu melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada pohon yang sudah tidak ada daunnya dan tanahnya juga sudah kering, tapi ada kolam yang berisi air. Dan sini orang-orang tersebut membawa ember untuk apa? Untuk mengambil air. Karena kenapa? Karena sedang terjadi kekeringan, maka dia mengantri untuk mengambil air. Seperti itu ya. Jadi informasi itu bisa kita dapatkan dari sebuah teks, dari suara lisan, secara lisan, ataupun dari sebuah gambar ya. Coba sekarang kita ayo membaca. Di sini juga ada teks tentang hemat energi. Tadi langkah-langkahnya seperti yang sudah jelaskan ya. Bisa kalian praktekkan ya sayang ya. Nah, informasi apakah yang kamu peroleh dari sebuah teks ini? Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan informasi? Nah, langkah-langkahnya sudah tadi saya jelaskan ya. Bisa kalian praktekkan. Oke, kita lanjut. Menyamakan satuan waktu, bulan, tahun, hari, dan minggu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Salah satu alat petunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Di sini ada sebuah kalender. Dalam kalender ini terdapat tahun, bulan, tanggal, hari ya, sudah terdapat dalam sebuah kalender. Nah, selanjutnya jumlah hari dalam sebulan antara lain di sini ada misalnya Januari ini ada 31 hari sampai seterusnya sampai di bulan Desember 31 hari. Nah, biasanya di bulan Februari itu tanggalnya itu hanya sampai 28 atau 29 hari saja. Oke. Dalam kalender dapat kita lihat satu tahun terdiri dari 12 bulan. Satu tahun terdiri atas 365 atau 366 hari. Jumlah hari 366 itu kenapa? Karena pada tahun kabisat, tahun 2012, 2016, dan seterusnya. Ciri-ciri lain dari hari adalah bulan. Ciri-ciri lain dari itu adalah bulan Februari terdiri atas 29 hari. Nah, selanjutnya satu bulan terdiri atas 4 minggu. Nah, kita lihat di sini ya, hubungan antar satuan waktu, bulan, minggu, dan hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, dan terakhir 1 minggu sama dengan 7 hari. Untuk penjelasan yang lebih nanti saja kirimkan link videonya ya sayang ya. Oke, kita lanjut membuat pola irama menggunakan alat musik ritmis. Kemarin sudah kita bahas juga ya, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu antara lain pianika, gitar, kelontong, banyak ya alat musik yang dapat mengiringi sebuah lagu. Nah, maracas, triangle, tamborin, dan gendang termasuk alat musik ritmis. Kenapa? Karena dia alat musik yang tidak memiliki
nada. Nah, kalau alat musik memiliki nada disebut alat musik melodis. Sedangkan alat musik ritmis itu tidak memiliki nada. Coba dibuka bukunya, ada di halaman 17 ya sayang ya. Nih, kendang dan kolintang. Nah, di sini bernyanyi diiringi alat musik terdengar lebih indah. Ayo menyanyikan lagu bersama-sama diiringi oleh alat musik ritmis. Alat musik ritmis tidak memiliki nada, namun dapat menghasilkan bunyi yang enak didengar. Jika dimainkan dengan pola irama tertentu, perhatikan contoh pola irama menggunakan alat musik, bisa dung dung trek dung trek gitu ya, trek dung trek dung gitu, bisa seperti itu. Atau ada birama 2/4 dung trek gitu. Misalnya birama 3/4 dung trek gitu ya. Birama 4/4-nya dung trek dung trek ya, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan alat musik ritmis seperti itu ya sayang ya. Oke, kita lanjut melakukan wawancara dan menuliskan hasil wawancara tentang sikap hemat energi. Sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber energi ini membantu kita untuk mengerjakan berbagai kegiatan. Saat menonton televisi, kita menggunakan energi listrik. Saat mengendarai motor, sumber energi yang digunakan adalah bensin. Beberapa sumber energi bersifat terbatas, oleh karena itu, kamu harus memulai menghemat menggunakan sumber energi. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi, seperti mematikan lampu saat akan tidur, mematikan peralatan listrik saat tidak memakainya, dan mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik hemat energi ya. Energi itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, akan habis ya. Maka kita harus menghemat energi agar generasi kita dan generasi mendatang itu masih dapat menikmati energi gitu ya. Masih dapat menggunakan energi ya. Sumber energi. Oke, di sini juga ada gambar salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dengan apa? Menggunakan angkutan umum. Kalau kita menggunakan kendaraan pribadi misalnya ya, dalam satu angkot itu terdiri misalnya ada 15 orang ya, dalam satu angkot. Dan berarti yang mobil dalam satu angkot itu kan satu mobil ya. Satu mobil itu misal diisi bensin 3 liter ya. Sedangkan ketika 15 orang tersebut menggunakan sepeda motor semuanya, mengisi bensin semua 15 orang tersebut mengisi bensin semuanya. Isi bensinnya 2 liter. Berarti kan 15 dikali 2 aja udah 30 ya kan. Sedangkan kalau dia naik angkot hanya butuh berapa, paling banyak 2 atau 3 liter saja gitu ya, untuk menghemat energi, yaitu dengan kita menggunakan angkutan umum. Selanjutnya apa? Berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat. Ketika tujuannya dekat, ya udahlah jalan kaki atau bersepeda ya. Yaitu dengan salah satu cara untuk menghemat energi ya. Oke, selanjutnya melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Di sini ada ya. Tongkat dipegang 2 tangan di depan dada, tongkat diangkat ke atas kepala sambil melangkah ke depan, kaki diangkat tinggi ketika melangkah. Jadi digerakkan sambil mengangkat tongkat gitu ya. Selanjutnya tongkat dipegang 2 tangan di depan dada, tongkat didorong ke depan hingga tangan lurus. Lakukan sambil berjalan mundur, kaki diangkat tinggi ketika melangkah, kaki diangkat tinggi ketika melangkah. Dan terakhir melangkah ke samping kanan dan langkah sambil membuat gerak melingkar. Memakai tongkat, ulangi gerakan ke arah kiri. Ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya sayang ya, kita harus menghemat energi ketika mau tidur malam misalnya ya. Kita matikan lampu, misalnya kita tidak menggunakan air, dimatikan saja ya. Tidak menonton televisi, dimatikan saja. Jadi kita menghemat energi dengan tidak menyalakan sesuatu yang tidak kita perlukan gitu ya.
Misalnya kipas angin lagi dingin kayak gini nih, kayaknya kipas angin nggak pakai kipas angin juga nggak kegerahan kok, dimatikan saja. Atau AC-nya nggak di suasana lagi cuaca lagi dingin gini nggak perlu pakai AC juga, nggak apa-apa kok, masih bisa tidur misalnya, nggak apa-apa dimatikan gitu ya. Sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan kita matikan saja ya, untuk menghemat energi. Oke, untuk menyelamatkan apa? Generasi kita dan generasi mendatang agar dapat menikmati terus sumber energi. Pesan saja mengerjakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan Ummi. Yang terakhir menghormati dan membantu orang tua di rumah. Ya, jangan lupa sayang isi BLP-nya ya, sesuai dengan yang kalian kerjakan, oke? Untuk tugasnya nanti Ustazah share ya di grup. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.